Hey yo, what's up movie lovers? Jumpa lagi bersama saya Reno. Apa kabar semuanya? Semoga kalian bahagia dan juga sehat selalu. Sebelum kita mulai menonton filmnya, jangan lupa untuk diklik tombol like dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian sedang membantu saya untuk menjadi lebih semangat lagi dalam mencari video-video lainnya yang lebih seru. Oke guys, kali ini saya akan membahas satu film yang berjudul Lolita. Film ini dirilis pada tahun 1997 dan mengisahkan tentang seorang lelaki parubaya di mana dia jatuh cinta dengan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang nantinya akan menjadi anak tirinya. Ada sebagian orang yang bilang bahwa film ini mengisahkan tentang pedofilia, yaitu salah satu kelainan seksual di mana seorang lelaki yang menyukai anak kecil yang umurnya jauh lebih muda darinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke inti ceritanya. We were both 14. Cerita dimulai dengan seorang lelaki yang bernama Humbert yang saat itu sedang duduk di kursi taman. Kemudian dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Annabelle. Dan saat itu juga dia langsung jatuh hati padanya. Singkat cerita mereka pun resmi pacaran. Kemudian pada suatu hari terlihat mereka berdua sedang berada di gudang dan berniat untuk melakukan sesuatu. 4 bulan berlalu mereka pacaran, tapi ternyata sayangnya Annabelle harus meninggal dikarenakan terkena suatu penyakit tertentu. Dan hal itu membuat Humbert terpukul dan sangat sedih. Singkat cerita, Humbert pun sudah dewasa dan berkembang menjadi om-om. Dan saat itu dia akan mengunjungi rumah pamannya untuk liburan, tapi ternyata rumahnya telah habis terbakar. Untungnya, di situ ada Charlotte yang memperbolehkan Humbert untuk menyewa rumahnya. Awalnya Humbert tidak mau, tapi ketika dia melihat gadis cantik yang bernama Lolita, dia pun langsung berubah pikiran. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu Humbert sedang menulis novel dan mendengarkan musik. Tiba-tiba Lolita terbangun akibat terganggu oleh Humbert. Lalu Lolita pun pergi ke dapur untuk mencari cemilan. Dan saat itu juga Humbert mengikutinya dari belakang. Dan Humbert ini melihat Lolita dengan penuh penghayatan. Hari demi hari Lolita pun semakin manja dengan Humbert, dan dia berani untuk duduk di pangkuannya Humbert. Kemudian ibunya pun ternyata memanggil Lolita dan langsung membuat Lolita kaget. Lalu dia pun lari menuju ke ibunya. Singkatnya, karena ibunya menyukai Humbert, dia pun berpikiran untuk memindahkan Lolita ke asrama sekolah dengan tujuan agar Charlotte ini bisa tenang berduaan dengan Humbert. Namun, ketika Lolita mau berangkat, ternyata dia seketika langsung lari menuju ke kamar Humbert dan langsung melumat bibirnya Humbert. Anjay. Singkat cerita, Charlotte dan Humbert pun menikah. Tapi di sini terlihat kalau Humbert ini tidak mencintai Charlotte, dan Humbert berusaha untuk menghindari ritual menanam ubi dengan istrinya di malam Jumat. Beberapa bulan kemudian, Charlotte pun menemukan buku diary-nya Humbert yang berisi tentang perasaan Humbert kepada Charlotte. Dan di sini Charlotte baru mengetahui kalau Humbert ini tidak mencintainya. Lalu Humbert pergi ke dapur untuk membuat minuman dingin supaya bisa mencairkan suasana. Namun, tak lama setelah itu dia mendapatkan telepon dari tetangganya kalau istrinya sudah meninggal. Awalnya Humbert tidak percaya, tapi ketika diperiksa ternyata benar. Charlotte ini meninggal karena tertabrak mobil tepat di depan rumahnya. Kemudian, Humbert pergi ke asrama Lolita untuk menjemputnya. Lalu Lolita pun menanyakan mengenai kondisi ibunya. Tapi di sini Humbert berbohong. Dia mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan sedang dirawat di puskesmas. Lalu karena mereka saling rindu, mereka pun berciuman di dalam mobil. Wow. Karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dan ketika mau tidur, Humbert melepaskan sepatu dan kaos kakinya Lolita, dan Humbert pun menyuruh Lolita untuk tidur duluan saja karena dia mau keluar sebentar untuk cari angin.
Tapi saat di luar, ternyata Humbert ini bertemu dengan pria misterius yang bernama Quilty, di mana Quilty ini mengajak Humbert dan Lolita untuk makan bersama. Tapi Humbert menolaknya dan dia kembali ke kamarnya Lolita. Saat malam hari, Lolita pun terbangun karena merasa haus. Lalu Humbert pun menawarkan segelas air dan Lolita pun langsung kembali tidur. Paginya Humbert terbangun dan menatap wajah Lolita yang sedang tidur. Tapi ternyata Lolita juga sudah bangun. Seketika itu juga mereka pun langsung beradu bibir lagi. Dan tak lama dilanjut dengan menanam ubinya Om Humbert. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana Lolita meminta untuk berhenti di pom bensin sejenak untuk membeli cemilan. Dan disinilah Humbert mulai memberitahu Lolita kalau ibunya sudah meninggal dunia. Sontak hal itu membuat Lolita sangat sedih dan dia terus-terusan menangis di pelukannya Humbert. Besoknya mereka pun pergi jalan-jalan keliling Amerika dengan suasana yang gembira karena Lolita ini memang orang yang sangat ceria. Lalu mereka pun mampir di sebuah penginapan. Kemudian saat Humbert mandi, Lolita pun menjahilinya dan menggoda Humbert. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di kampung halamannya Humbert. Kemudian Humbert berencana untuk menyekolahkan Lolita, tapi karena suatu alasan Lolita pun tidak jadi sekolah di sana. Hingga pada suatu malam Lolita membuka bajunya Humbert dan menggodanya untuk melakukan ritual menanam ubinya Om. Dan ini adalah yang kesekian kalinya untuk mereka berdua. Lalu esok harinya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan saat itu Humbert merasa diikuti oleh seseorang. Seketika dia menyuruh Lolita untuk menuliskan plat nomor mobil yang ada di belakangnya. Kemudian saat mereka berhenti di rest area, Humbert melihat Lolita sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian tak lama di dalam mobil Humbert menyuruh Lolita untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dan saat mobil berada di tengah hutan, tiba-tiba ban mobil mereka pecah dan itu mengakibatkan Humbert harus mengganti bannya. Selesai itu, Humbert meminta buku plat nomor yang tadi ditulis oleh Lolita. Tapi anehnya, Lolita mengubahnya dan itu membuat Humbert marah. Kemudian, Lolita pun menangis dan Humbert pun berusaha meminta maaf atas perilakunya yang tadi. Singkat cerita, mereka pun mampir di hotel lagi. Lalu Lolita meminta Humbert untuk membelikan pisang kesukaannya Lolita. Kemudian Humbert pun menurutinya dan ketika pulang Humbert curiga bahwa Lolita ini sepertinya sudah pergi keluar kamar. Lalu tak lama kemudian Humbert pun marah dan dia sekalian memperkosa Lolita lagi. Wow. Dan singkat cerita, pada malam hari Humbert berhalusinasi bahwa dia dijemput oleh para detektif. Tapi untungnya itu hanya halusinasinya saja. Singkatnya, Humbert melanjutkan perjalanan ke hotel berikutnya. Tapi apesnya saat itu Lolita jatuh sakit. Oleh karena itu, dia pun dirawat di puskesmas setempat. Besoknya Humbert menelpon puskesmas tersebut dan dia menanyakan keadaan Lolita sekarang. Tapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa Lolita ini sudah dijemput oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Quilty. Kemudian Humbert yang panik mencari Lolita ke seluruh tempat. Akan tetapi hasilnya nihil. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Kemudian dia mencoba untuk melupakan Lolita, tapi itu sangat susah baginya. Hingga singkat cerita 3 tahun kemudian dia mendapatkan surat dari Lolita yang menceritakan kehidupannya yang baru. Dan dia juga memberikan alamat tempat tinggal di mana dia sekarang berada. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Lolita sekarang sudah menikah dan sedang mengandung seorang anak. Karena kehidupan Lolita sekarang yang sedang susah, dia mengirimkan surat kepada Humbert yang juga ayah tirinya itu untuk meminta sejumlah uang untuk membantu kehidupan ekonominya. Dan juga untuk melunasi utang-utangnya dia. Kemudian Humbert pun mendatangi rumah Lolita dan di sana ternyata Lolita menceritakan semuanya dan memberitahu siapa yang membawa dia pada saat itu di rumah sakit. Dan dia menceritakan bahwa Quilty lah yang membawanya
untuk dijadikan pemain film mantap-mantap bersama anak-anak lainnya. Namun ternyata Lolita menolak dan Quilty pun membuang Lolita. Dan dia diselamatkan oleh seorang laki-laki yang sekarang itu menjadi suaminya. Setelah bercerita, Humbert pun mengajak Lolita untuk pergi meninggalkan suaminya dan hidup bersama dengannya. Namun, Lolita tidak bisa memenuhi ajakan Humbert. Dan dengan rasa kecewa dan patah hati, Humbert pun pergi dan memberikan sejumlah uang yang banyak untuk Lolita. Kemudian Humbert pun langsung mendatangi rumah Quilty dan di sana Quilty malah menggoda Humbert. Humbert yang tidak tahan memberikan tembakan peringatan, namun Quilty berhasil mendorong Humbert yang membuat pistolnya terlempar. Namun pistol tersebut berhasil didapatkannya kembali oleh Humbert. Quilty yang berada di ambang kematian, dia malah berusaha tenang dan bermain piano. Namun Humbert langsung menembaknya, kemudian Humbert pun mengisi ulang amunisi pistolnya dan Quilty pun berjalan ke arah kamarnya. Dan di kamar Humbert pun langsung menembak Quilty hingga tewas di tempat tidurnya. Di akhir film kita melihat Humbert yang sedang mengendarai mobil sehabis membunuh Quilty dan dikejar oleh beberapa polisi. Dan akhirnya Humbert pun dipenjara dan ternyata Humbert ini meninggal di dalam penjara karena jantung koroner pada tahun 1950. Dan di tahun yang sama Lolita pun meninggal karena dia meninggal waktu itu saat melahirkan anaknya. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Lolita ini. Dan dari informasi yang diperoleh ternyata film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu seseorang yang menderita kelainan seks yang disebut sebagai pedofilia dan menculik seorang anak. Dan dia pun kemudian menuliskan cerita-ceritanya itu di dalam sebuah diary yang akhirnya diangkat dan dijadikan sebuah novel. Dan novel inilah yang kemudian di-remake kembali dan menjadi cikal bakal pembuatan film Lolita ini. Oke, cukup sekian untuk alur cerita film Lolita ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk diklik tombol likes dan juga subscribe. Saya pamit, bye.